Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's on Film. Jadi, Kincir beberapa waktu lalu itu ngobrol sama dua sutradara pionir Indonesia, yaitu Mas Hanung Bramantyo dan Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Kita tuh jadi penasaran dan cukup concern juga di kala yang tidak menentu ini, bagaimana ya untuk survive dalam industrinya. Tidak usah berlama-lama dan langsung saja kita tanyakan, bagaimana menghadapi produktivitas film di masa pandemi. Apakah ada protokol baru? Situasi ini memang mengubah banyak hal ya, mengubah pola produksi, mengubah juga mindset kreatif juga gitu kan, dan kemudian mengubah pola menonton, itu yang paling penting gitu kan, karena film itu kan tidak bisa lepas dari penonton. Buat saya bullshit kalau ada orang yang bilang kalau ada sutradara atau filmmaker bilang film saya nggak butuh penonton buat film saya gitu kan, itu bullshit gitu. Nah, di situasi pandemi ini ketika penonton udah nggak bisa ke bioskop gitu kan, udah nggak bisa duduk, udah nggak bisa melihat. Bioskop itu kan sebenarnya punya ritual sendiri kan. Nah, ketika pandemi ini ada, maka kemudian yang tadinya komunal akhirnya berubah menjadi personal. Yang biasanya sering nonton film, ada rutinitas seminggu sekali nonton film. Tiba-tiba dia sama sekali tidak mau menonton film sekarang. Ini dalam 2 bulan kita belum punya skema apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu meminta pada pemerintah untuk memberikan semacam protokol yang terbaik apa. Nah, kami sudah menyusunnya protokol yang pantas buat syuting. Misal syuting akhirnya hanya di satu lokasi aja, tidak boleh ada dipindah-pindah lokasi, apalagi syuting di kampung orang, gitu kan nggak boleh. Jadi kita harus nyari studio. Misalnya kalau di Jakarta ada Studio Alam Depok, ya kan, ada Studio Persari, ada Studio PPFN, itu kan punya studio. Nah, kita mungkin satu di studio. Karena itu makanya si sutradara itu atau si penulis skenario nggak boleh asal nulis, lokasi Danau Toba, lokasi Semanggi, nggak bisa gitu kan. Nggak bisa, lo gila aja kayak gitu kan. Nah, akhirnya kemudian lokasi gudang atau rumah pun juga nggak bisa banyak-banyak, rumah 1, rumah 2, udah cukup rumah 2 aja, nggak boleh lebih gitu kan akhirnya gitu kan. Nah, ini yang akhirnya terjadi gitu kan, yang akhirnya dari mulai penulis skenario yang terbiasa menulis yang ide yang besar, sutradara yang biasa ngedirect adegan yang real di outdoor gitu kan, bisa jadi ya ini nanti adegannya di studio saja atau mungkin green screen semuanya seperti kita bikin film Marvel gitu kan, adegannya drama gitu kan, misalnya pacaran di Semanggi, ya udah pacarannya di green screen, udah semangginya digambar, nanti kan bisa begitu misalnya. Nah, ini sampai masuk ke dalam ranah seperti itu sekarang. Tentunya kalau misalnya dalam masa pandemi atau sebelum kita menemukan vaksin atau kayak Hong Kong atau Taiwan gitu ya yang sudah zero case, pasti akan ada banyak measurement. Maksudnya mulai dari jumlah kru, kayak misalnya Visinema, kalau salah satu yang Visinema mau rancang adalah adanya setting ring. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3, terus semua kru sama pemain nggak boleh pulang. Jadi di lockdown di sebuah hotel, jadi kita punya hotel, lokasi, balik lagi ke hotel, balik lagi ke lokasi gitu. Jadi di lockdown di satu situasi gitulah, supaya kalau ada apa-apa di dalam lokasi dia tidak bisa bawa keluar lokasi. Juga kalau ada apa-apa di luar lokasi dia tidak membawa keluar ke dalam lokasi, jadi kita lockdown. Memang akhirnya biayanya lebih mahal, dan ini nggak kita sarankan untuk ada di protokol juga sih, karena akan membuat diskriminasi lagi. Tapi sepertinya itu yang akan kita lakukan. Tergantung dari pemerintah, karena kita sudah menciptakan protokol syuting. Misalnya tadi yang saya sebutkan, bahkan kita akan syuting dengan sistem yang sebetulnya sudah berlaku di Hollywood sebetulnya. Kalau dulu pernah saya kerja sama orang Jerman di film Rudy Habibie, mereka itu makannya dipisah. Ada yang namanya ring 1, kru ring 1, kru ring 2, kru ring 3 gitu kan. Nah, kru ring 1 ya itu tidak bisa bersentuhan dengan kru ring 2 dan maupun ring 3. Nah, itu sebetulnya standar internasional ya kan. Nah, kita nyaris akan melakukan itu. Jadi di lokasi tidak bisa banyak-banyak orang. Jadi mungkin ngeset dulu, anak-anak art ngeset dulu di situ. Udah setelah ngeset, baru kemudian dia cabut, ya kan. Setelah itu baru kemudian kru yang lain masuk, kru lighting masuk. Setelah pasang kamera masuk, baru kemudian yang lightingnya mundur, masuk sutradara, pemain, dan yang lain-lain gitu. Jadi
begitu sistemnya. Kita sudah melakukan protokol syuting seperti itu. Terus tidak lupa juga cuci tangan, terus kemudian catering segala macam juga diseleksi juga. Nah, tapi problemnya adalah protokol itu harus disetujui oleh gugus tugas COVID-19. Karena kalau tidak disetujui sama aja. Bahkan kami minta di setiap produksi syuting harus ada yang namanya polisi COVID. Nah, fungsinya polisi COVID itu untuk menjelaskan kepada warga yang kayak kita datangi syuting, itu tuh dia menjamin bahwa kru-kru ini semua sehat. Kami membutuhkan itu sebetulnya. Nah, itu kan tidak bisa dari kita, harus dari peran serta pemerintah. Di Visinema, di Visinema ada yang namanya proportional income support, di mana kita mampu nih sampai Q1 2021 kalau kita nggak punya revenue sama sekali, kita mampu bayar semua benefit karyawan tanpa harus dipotong, tanpa ada dirumahin segala macam, kita mampu. Kan kita nggak hanya bertanggung jawab dong sama karyawan kita, karena di dalam ekosistem film ada freelance yang juga langsung tidak langsung membantu perusahaan berkembang, membantu Visinema berkembang. Setelah kita assessment, ada 80-an orang yang regularly kerja sama kita, freelance. Lalu kita bikinin skema, namanya proportional income support, di mana kita memberikan income support kepada mereka secara proporsional yang bentuknya soft loan, tanpa bunga, dan tenornya 12-24 bulan. Dan 80 orang, nggak sampai 1 miliar, uang yang mereka terima bisa buat mereka survive 4 bulan. Kemudian adakah rencana kalian untuk terus produksi yang rilisnya bakal di medium lain? Problem karena itu bukan ada di content production doang. Yang paling bermasalah yang paling bermasalah tuh bukan cuma di content delivery, tapi juga di content production. Jadi kalaupun kita bisa akses ke medium-medium lain, kita nggak punya cukup library untuk produce. Semua library kita rata-rata udah selesai. Waktu pas pandemi, bahkan sebelum pandemi, gue udah bisa ngeliat posisinya, sehingga kita udah posisi jual tuh. Semua yang bisa dijual kita jual lisensinya. Jadi udah laku semua sebenarnya. Udah masuk ke TV banyak kan, kemarin Brazila juga masuk ke TV. Tapi memang kalau di Visinema dan gue sejak lama tuh ngerasa bahwa TV it's not our thing. Jadi yang kita rasa kita bisa exercise ya kalau misalnya mau ekspansi di digital, atau kalau mau konvensional ya bioskop. Tapi TV it's not our thing. Bukan karena kita antipati sama kontennya, tapi kita ngerasa malah kita nggak mau dimakan oleh hegemoninya. Kalau kita sih akan selalu menghargai window. Kalau kita emang bikin filmnya untuk theatrical window, maka kita akan menghargai filmnya dan juga ekosistemnya, bahwa film tersebut akan menunggu sampai window bioskopnya dibuka. Kalau dari Visinema di masa pandemi ini kita hold semua produksi, karena buat saya yang paling penting saat ini, dan kita work from home dari awal, yang paling penting saat ini adalah well-being dari semua anggotanya Visinema kan tentunya. Jadi kalau ditanya apa sih ketakutan saya terhadap adanya pandemi, ya well-being dari karyawan, well-being dari talent-talent saya. Tapi memang kita tetap produktif gitu. Dalam arti tim kreatif ada di development mode. Jadi semua proyek kita sampai 2022 yang harusnya kita kerjainnya one by one, itu karena nggak ada, karena tentu pasti kan akan kalau misalnya situasi normal one by one, karena harus development kreatif terus produksi, development kreatif terus produksi. Tapi karena sekarang si produksinya nggak ada, jadi semua on development mode gitu. Nah, di sisi bisnis kita narik planning ekspansi kita di 2021, ekspansi digital kita di 2021 jadi lebih cepat, supaya tim kreatifnya ada di development mode, tim bisnis sama operationnya sama teknologinya tetap kerja dengan narik rencana kita di tahun depan jadi tahun ini. Saya saat ini masih mencoba bertahan dengan membuat film di rumah bersama anak-anak saya yang kebetulan itu kan ada peminatnya, dan ternyata penontonnya lumayan loh, 700.000. Ya kalau buat YouTuber itu kecil ya gitu kan, tapi
buat orang seperti saya begini itu gede loh gitu. Itu aja sih. Di situasi 2 bulan ini sebetulnya kita itu kayak dipaksa untuk melakukan restarting, rebooting. Kalau komputer tuh di rebooting gitu kan. Jadi wah, kita lagi berkoordinasi bersama teman-teman semua, teman-teman sutradara dan teman-teman pemain, teman-teman dari organisasi yang lain gitu kan. Gimana ya keluh kesah itu akan membuat apa ya kan. Nah, ini belum selesai, diskusi ini belum selesai. Jadi kalau misalnya ditanya teman-teman semua, Giring dan Mbak Nur semua nanya ke saya, apa ini ya solusi apa yang belum ada solusi sama sekali yang bisa kita lakukan. Solusinya ya kami bekerja sendiri, artinya pada akhirnya kemudian saya bikin film sendiri di dalam rumah bersama anak-anak saya gitu kan. Terus Rizal Mantovani membuat film bersama 13 krunya di salah satu set misalnya. Terus ada beberapa mungkin yang di Jogja pada bikin film-film indie di kampungnya itu mungkin itu, tapi sifatnya sporadis dan sifatnya sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan kita syuting di luar gitu kan pasti akan dibully lah gitu kan, pasti gitu kan. Tapi di sisi lain tidak ada pekerjaan lain yang bisa kami lakukan selain syuting film. Gitu ya. Jadi melihat situasi seperti ini, industri film mau nggak mau tuh harus adaptif. Karena memang protokol syutingnya juga nggak bisa diseragamin, guys. PH gede sama PH kecil, kalau misalnya selama masih harus rapid test dengan kantong sendiri, ya membeledos juga. Ya kalau PH gede mungkin masih bisa nafas, lantas kalau PH kecil bagaimana? Semoga sih untuk kedepannya dari segala pihak ini bisa concern dan bisa tersampaikan juga tentang isu ini. Dan memang membutuhkan proses sinergi yang memang mutualisme banget nih dari media, industri film, audiens, dan tentu pemerintah biar ketemu titik tengahnya. Karena kalau misalnya sebelum vaksin itu ditemukan atau negara kita udah zero case, ya welcome to the jungle. Tapi menurut kalian gimana nih soal industri film yang masih harus struggle untuk survive dan harus berdikari? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.